warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maulidia dengan NPM 241105010705, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 2 kelas D. Jadi di video ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Yang pertama ada di surat Al-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu artinya itu adalah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini itu menekankan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia itu harus memahami apa tujuan diciptakannya dan menjalankan perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah di sini itu dapat diartikan sebagai patuh, tunduk, dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu ada surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi surat Al-Hajj ayat 41 itu menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat baik, mendirikan sholat, menjalankan perintah Allah, menunaikan zakat, dan mencegah kemunkaran, itu tuh Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga itu ada surat Al-Fat ayat 28 sampai 29 yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bakas sujud-sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi sebesarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah berhak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah itu mengutus Rasul untuk memberi petunjuk dan membawa ajaran agama Islam untuk mengangkat derajat agama Islam dari agama-agama yang lain. Nah, orang mukmin itu memiliki sifat yang keras kepada penentang agama Allah. Tapi orang mukmin itu memiliki sifat yang baik hati dan memiliki sifat penyayang.
penyayang terhadap sesama mukmin maupun ke orang-orang fakir. Kepada orang-orang kafir. Nah, terus menjadikan sholat dan ikhlas itu sebagai tradisi dalam menjalani kehidupan. Terus beramal soleh, mengharapkan pahala, kedekatan, dan meridoi dari Allah, mendapat ridho dari Allah. Nah, terus mereka itu memiliki tanda-tanda yang mudah dikenali oleh orang yang cerdas karena cahaya pada wajah mereka dan bekas sujud mereka. Nah, kalau tujuan pendidikan dari surat ketiga di atas adalah kita mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu membentuk akhlak dan karakter yang baik. Yang keempat, mengembangkan atau meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kelima itu mempersiapkan pemimpin yang baik. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.